Jadi untuk materi hari ini itu adalah judulnya pemusatan data. Ada berbagai macam pemusatan data, tapi kita belajar 3 dulu. Yang pertama ada namanya mean, atau artinya rata-rata. Itu maksudnya jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Kedua, ada namanya median. Ini maksudnya nilai tengah. Itu nilai tengah dari seluruh data. Lalu ada modus. Modus ini nilai yang paling sering muncul. Jadi paling gampang juga kalau kalian mau cari, yang paling banyak aja kelihatan itulah modus. Lalu ada namanya range atau jangkauan. Ini artinya jadi ada 4 untuk dasarnya ya. Rata-rata, nilai tengah, modus, dan jangkauan. Nanti kalau misalkan Kariko kecepatan, bilang kakak, ini maksudnya apa gitu. Ya, langsung aja ngomong, nggak apa-apa. Ya, maksudnya Kariko akan jelaskan satu-satu dari mean dulu, atau rata-rata. Mungkin kalian sudah pernah belajar di kelas 6 atau di SD. Jadi misalkan ada sebuah data. Dari penitaran. Misalkan diketahui nilainya. Nah, misalkan ada data sebagai berikut. Ada 8, 7,5, 89, 8,5, 6, 7, 10, 8, 7. Jadi kita ingin mencari rata-ratanya. Jadi rata-ratanya itu adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Berarti kita harus jumlahkan dulu seluruh data ini. Ya. Kalian tambah-tambahkan semuanya untuk mencari mean. Yang baru datang langsung aja lihat ini, terus boleh dicatat langsung ya. Jadi untuk mean-nya kalian jumlahkan semua. 8 ditambah 7,5
tambah 8, tambah 9, tambah 8,5, 7, 10, 8, 7. Ya, jadi kalian tambahkan semua ini. Ada berapa yang tersedia itu kalian tambahkan. Ya ini dalam bentuk gini dulu ya, deskripsi dulu. Nanti kita belajar dengan bentuk tabel nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ya, ini kalian jumlahkan semua. Ya. Ini kalian ikut tanda kurung supaya itu yang dikerjakan dulu. Ini kalian jumlahkan semua, terus kalian bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu kalian lihat ada berapa angka di sini. Ya, ini ada angka pertama, angka kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jadi ada 10 angka. Itu suara sepi. Roland gitu dulu ya. Ya, jadi ada 10 deretan angka. Kalian bagi dengan 10. Nah, ini dijumlahin, terus kalian bagi dengan 10. Dapat ketemu hasil berapa? Ayo dijumlahkan. 8, Kak. 8 ini totalnya berapa? 80. 80. Oke, itu Sarah ya. Makasih Sarah. Iya, Kak. Ya, 80 dibagi dengan 10. Ya, hasilnya 8. Maka rata-rata dari ke-10 nilai ini adalah 8. Nah, untuk median itu kita harus mengurutkan dulu. Karena harus nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Artinya, kita harus membuat data ini ulang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kita urutkan lagi nih. Kita tulis ulang. Kalau ini kan nilai 8 yang pertama. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, ada angka yang lebih kecil yaitu 6. Jadi kita tulis 6-nya dulu. Kita urutkan ulang. Setelah angka 6, antara 7,5 dengan 7, 7 lebih besar, 7 lebih kecil. Terus 7,5. Terus ada setelah 7,5, 8. 8-nya sebanyak 3. Jadi kalian tulis 8-nya 3 kali. Terus setelah 8 ada 8,5. Lalu 9. 9-nya ada 1 dan 10. Nah, kalian cek lagi nih. Apakah udah 10 angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang lagi 1. Angka berapa ya? Oh, 7-nya ada 2. Ya, 7-nya ada 2. Terus 7,5 ya. Udah pas ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ada 10 angka yang diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, median itu mencari nilai tengah, artinya ada beberapa langkah-langkah ya, dan ada beberapa syarat untuk mencari median. Berarti mediannya itu ini ada 10 angka. Ya, ada 10 deretan angka atau 10 banyaknya data. Kita bagi 2. 10 dibagi 2. Hasilnya kan 5. Ya. Kalau dia hasilnya 5, kita harus cari data ke-5. Itu artinya.
Ini artinya data ke-5. Nah, coba kita cari cuman data ke-5 aja. Berarti kan gini. Ini data pertama, data kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, ini data kelima, apakah ini menjadi mediannya? Coba kita tandai. Kita tandai dulu data ke-8 atau data kelima ini sebagai mediannya. Nah, ya, kita tandai ini sebagai median. Sekarang kita lihat di sisa data yang lain, itu ada berapa data lagi? Ini kan data ke-6, data ke-7, data ke-8, data ke-9, data ke-10. Nah, sisanya itu, kalau kita ambil data ke-5, di sini sisanya masih 4 data, di sini masih 1, 2, 3, 4, 5. Masih 5 data. Ya, anggapannya, kalau kita ambil di 8 ini kan belum tengah-tengah dia. Karena median itu nilai tengah. Ini nggak seimbang. Yang di kiri masih 4, yang di kanan masih 5. Nggak seimbang. Ya. Kita harus bikin supaya data ini menjadi seimbang dengan perhitungan yang benar. Ya, jadi syaratnya, ini Kak Riko tambahkan di catatan sini. Diambil 2 data, ya. Jika banyak data genap, artinya banyaknya data ini genap, ini kan 10. 10 itu kan berarti genap. Ya. Maka diambil 2 data, yaitu data setelahnya. Artinya, setelah data ke-5, berarti kan data ke-6. Jadi kita ambilnya data ke-5 dan ke-6. Ya. Kita ambil 2 data. Berarti dari urutan angka ini, kita ambil 2 angka, yaitu data ke-5 dan ke-6. Ya. Kita ambil 2 angka ini. Kemudian kita bagi 2. Kita bagi 2 itu supaya kita bisa tahu tengah-tengah dari angka 2 angka ini berapa. Nah, berarti kan ada 2 angka 8. Kita cari tengah-tengahnya, berarti 8 ditambah 8 dibagi 2. Ya, hasilnya tetap 8 memang. Nah, 16 bagi 2 sama dengan 8. Ya. Ini kebetulan karena angkanya sama. Berarti data ke-5 dan ke-6 itu sebenarnya bukan ada di sini, tapi dia ada di, Riko hapus dulu, ada di tengah-tengah sini. Nah, data ke-5 dan ke-6 ada di tengah-tengah sini, berarti untuk sisanya, kalau kita lihat, di sini sisanya 5, di sini juga sisanya, loh kok hilang? Di sini juga sisanya 5 angka. Ya. Ya, ini sisanya 5 angka juga, berarti sudah seimbang dia. Nah, ini baru perhitungannya benar. Kirinya 5 angka, kanannya 5 angka. Nilai tengah-tengahnya itu ada di antara kedua data ini. Ya, itu untuk median. Ini kalau dia jumlahnya genap. Nanti kita coba dengan kalau jumlahnya ganjil. Ya, kalau dia catatannya jika
banyaknya data ganjil. Ada Cindy. Cindy baru datang sih. Dicatat aja dulu. Banyak data ganjil, maka hasil bagi dibulatkan ke atas. Ya, dibulatkan ke atas berarti ditambahkan satu angka, kayak gitu ya. Atau satu data. Ini untuk median. Lalu kalau modus, Kariko bawa ke sini. Untuk modus, itu paling gampang kalian cari. Kalian tinggal lihat saja angka mana yang paling sering muncul. Nah, ini kan sudah diurutkan nih. Jadi banyaknya 6 itu ada 1, banyaknya 7 ada 2, 7,5 banyaknya 1, 8 itu ada 3 angka, 8,5 ada 1, 9 ada 1, 10 ada 1. Berarti angka yang paling banyak itu kan di 8 ini, ada sebanyak 3 angka. Ya, maka modusnya 8 gitu aja. Karena dia paling banyak. Boleh kalian isi ada 3 buah itu aja. Terus kalau range itu jarak nilai terbesar dengan yang terkecil. Kalau kalian lihat di urutan nilai, yang paling besar itu adalah nilai 10, dikurangi yang paling kecil itu nilainya 6. 10 kurang 6, 4. Ya, itu aja. Jadi dasarnya untuk pemusatan data ini dulu. Kalau kalian sudah bisa ini, nanti baru rumus yang lain itu lebih gampang. Sudah dicatat? Kalau yang sudah, kasih reaction jempol. Sudah belum? Baru masuk, Kak. Baru bangun kamu ya? Mana dari tadi download Zoom, Kak? Memorinya penuh, Memori penuh. Videomu tuh hapus-hapus. Nggak penting. Ais. Iya, Kak. Iya, Kak. Reaction itu yang kayak gini loh. Tuh, kalau kalian di video kalian tuh ada jempolnya gitu. Bukan di chat. Oke, good. Ya. Oke. Joy sudah. Tara itu karakter siapa, Tara? Sarah. Ada Tara di situ? Ada, Kak. Itu fotonya siapa itu? Wibu. Karakternya siapa gitu ya? Para wibu berkumpul. Nah, Ya, Kak Wibu. udah ya, Kariko akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Kalian juga nanti bisa lihat di record kok kalau belum selesai ya. Kita coba sekarang dengan tabel. Biar kalian kemarin sudah belajar baca tabel, ya di sini kalian bisa praktekkan.
Misalkan ini nilai, apa pelajaran kalian yang paling susah menurut kalian? Ini paling gampang. Enggak, pelajaran-pelajaran di sekolah, bahasa Bali, Bahasa Inggris, Kak. bahasa Inggris. MTK, Bahasa Inggris nggak susah sih karena ada translate. Mandarin, Gampang olahraga. agama, Misalkan bahasa Inggris ya. Kok di sini nilainya? MTK. MTK. Apa kan? Tayo. Wes apa tuh ribut kali? Kok pakai nama-nama yang ada di sini aja. Jangan lupain saya, Kariko. Saya harus pertama. Desain ribut. Siapa yang pertama? Ya, Sarah. Cindi. Yesterday. Martini. Jili, Kak, Jili. Justin. Parmi. jangan lupa Dian Kak. Justin. Siapa? Dian, Kartika, Kak. Parmi. Ntar lu. Nah, segini aja. Segini dulu. Terus Kak bikin nilainya dulu. Udin. Ini misalkan ya. Aduh, nilaiku. Tapi benar sih, Kak, nilaiku 85 bahasa Inggris. Wih Dian sih 100. Selalu Dian, yang pertama. tuker Dian. Curang, Isa, curang. Dia oke Adi. Ya. Coba kalian cari rata-rata, modus, median, range. Ih, nggak tahu. Kalian cari. Pakai cara yang tadi. Yang penting kalian caranya itu tahu aja jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Tinggal kalian jumlahin, terus kalian bagi dengan ada berapa banyak data ini. Itu aja. Yuk, coba orat-orat dulu. Jadi ini kalian totalin dulu semuanya. Total nilainya ada berapa? Ini Tara kenapa sih? Dijumlahin semuanya dulu, Kariko. Iya. Jumlahkan dulu semua.
Kariko, bebas atau dari yang kecil? Nah, kalau rata-rata dia boleh semuanya aja langsung, nggak perlu diurutkan. Berarti bebas. Ya, dari atas ditambahin juga nggak apa-apa. Oke, Kak. Halo Bapak-bapak. Siapa tuh Kuning, kuning. Kartu kuning. Ngerusuh sih jam paling. Tujuh tiga lima. Berapa? Mungkin ini angkanya desimal ya, nggak apa-apa. Kalau rata-rata angka desimal itu wajar. Berapa totalnya? Totalnya dulu dah. Ini di sini berapa? Totalnya 665. Yang lain? Benar 665? 735. 735 aku dapatnya. 735. 735, Kak. Tuh, jadi dapat dari mana tuh? Masih ngantuk, kayak bercanda. Ya, 735. Jadi, total semua data, atau jumlah semua data, dibagi banyaknya data, ini ada berapa orang? 9. 9. Ada 9, dibagi dengan 9. 81,6. 81,6. 6. 6. Inilah rata-ratanya. Gitu doang. Oke. Gampang. Ya, ini rata-rata jika datanya tunggal seperti ini. Artinya, satu orang atau satu data itu punya satu nilai. Ya, ini satu data, satu nilai. Jika datanya tunggal, caranya seperti ini. Terus, kalau median bagaimana? Ingat syaratnya, untuk median, kita harus urutkan dulu angkanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita urutkan dulu. 75. 70. Kalian boleh 70. urutkan di buku dulu, oratoret. Ya, aku tulis di papan. Dari Martini. 70 paling kecil ada 1, 75 ada 2, 80 ada 3, Nggak apa-apa. 85-nya 1, 91, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 data. Oke. Terus, angka yang kedua, kita cari dulu tengah-tengahnya berapa. Kalau dari 9 angka, atau 9 data, tengah-tengahnya kita bagi 2. 9 bagi 2 berapa? Nggak bisa, Kak. 4,5. 4,5 kan? Nggak apa-apa. Iya. Nah, kalau di catatannya tadi, banyak data ganjil, maka hasilnya dibulatkan ke atas. Ini 9, banyak data kan ganjil. Ya. Jadi, hasilnya itu dibulatkan ke atas. Kalau 4,5 dibulatkan ke atas menjadi berapa? 5. Menjadi 5.
Benar. Jadi, mediannya itu data ke-5. 80. 80. Ya, kita lihat di sini data ke-5 itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 80. Terus, misalkan kita mau ngecek udah seimbang atau belum kiri kanannya. Kita lihat aja. Ini ada 4 angka, ini juga ada 4 angka. Nah, jadi udah seimbang ya. Kalau misalkan ini diambil, kirinya 4, kanannya 4. Nah, mediannya itu adalah 80. Terus modus. Modusnya berapa? Modus 80. ya, paling sering muncul atau yang paling banyak itu adalah 80 lagi. Untuk range-nya berapa? 70 kurang 100. Kebalik. 100 kurang 70. 70 ya. Itu Paling tinggi 100, paling kecil 70. Jadi range-nya 30. 30. Hah? Ya, silakan catat. Sudah. Sudah, Kak. Belum. Yang udah kasih jempol. Belum. Kang. Udah ya. Kita lanjut ke contoh soal yang lain. Masih dengan tabel. Tapi kita coba dengan yang data majemuk namanya. Aduh. Nyaring. Kalian sebelahan nih buka Zoom-nya. Saya seorang diri. Enggak. Hmm? Enggak. Nonton sana? Enggak, aku mau ikutin. Tadi kamu dari mana? Kamu dari mana? Bar peminta. Beresan. Anina. Nina ikut. Matiin bilang. Ya. Ini adalah contoh tabel data majemuk. Artinya, data-data ini sudah dikumpulkan dari berbagai dari data yang biasanya. Kalau ini kan satu-satu nih, ya. Ini namanya data tunggal.
Kalau data majemuk, jadi nilai 60 itu ada 5 orang. Misalkan 5 orang itu kayak Justin, Arya, Ayu, Dian, itu semua dapat nilai 60. Jadi dikelompokkan dalam satu kategori nilai sejumlah 5 orang. Ya, itu maksudnya. Jadi 70-nya ada 9, 80-nya 2. Ini mungkin Kak Riko tambahin lagi 2 ya. Biar angkanya nggak begitu susah kalau mau jumlah. Ya. Nah, untuk mencari rata-ratanya itu berbeda caranya. Agak panjang deh. Misalkan kita ingin mencari rata-rata, kan memang jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Cuman, ini jumlah ini kan orangnya. Sedangkan yang ingin kita hitung itu adalah nilainya. Jadi rata-rata dari nilai agamanya kelas 8 itu berapa? Kan gitu pertanyaannya. Tapi kalau nilainya itu cuma ada 5, sedangkan jumlah orang ini juga harus kita hitung. Ya. Nggak mungkin ini datanya cuma 5. Karena ini kan mewakili, seperti Kak Riko jelasin tadi. Yang punya nilai 60 itu ada 5 orang. Yang punya nilai 70 ada 9 orang, begitu seterusnya. Jadi untuk mencari rata-rata dengan tabel data majemuk, ini biasanya masuknya di nilai-nilai kayak gini. Kalau tadi kan ini nama orang nih di sini. Ya, ini nama orang. Sebelahnya itu nilainya. Tapi kalau sebelah kiri nilainya, sebelah kanan jumlah orangnya, maka cara rata-ratanya kita kalikan. Karena 60 itu banyaknya ada 5 orang, berarti kita totalkan 60 dikali 5, terus ditambah, sama kayak kalian bikin, luas permukaan balok itu loh. 70 kali 9, 80 kali 2, karena dia banyaknya ada 2. 85 kali 4. Dan 90 kali 5. Tambah 90 kali 5. kali 5. Ini kalian cari totalnya. Terus baru kalian bagi dengan ada berapa jumlah orang semuanya. Ini kalian jumlahkan nih. Kalian totalkan. Ada berapa orang di sini? 25, Kak. Ya, ada 25 orang. Berarti kalian bagi jumlah ini dengan 25. Kalian bisa hitung satu-satu dulu. 10 dikali 5. 300, Kak. Ya, 300. Tambah 70 kali 9. 630. 80 kali 2. 160. 85 kali 4. 300. 40. Dan 450. 40. Ini nanti hasilnya ini kalian bagi dengan banyaknya data 25. Ini dulu jumlahkan. Kalau udah dijumlahin tuh dibagi 25, Kak. Ya. Hasilnya 1880. Dibagi 25, 1592.
Berapa? Hasilnya tadi penjumlahannya tuh 1880 dibagi 25. Hah? 1092. 610. Hasilnya 1880 bagi 25 75,2. Hah? Kok bisa? Bisa dapat 100. Dari mana dapat 100? 1610. Ada yang salah nih Mas Dindi ini. 1880. 1880. 75. Dah. Ya, kan rata-ratanya 75,2 ya. Bagus. Sekarang kita hitung mediannya. Ya karena ini datanya kita lihat sudah diurutkan, jadi lebih gampang kita nanti nyariknya. Sekarang kita cari aja dulu tengah-tengahnya itu berapa. Ya untuk median. Cara pertama, kita lihat ada 25 banyaknya data atau banyaknya orang, kita bagi 2 dulu. Berarti 25 dibagi 2. Hasilnya 12,5. Kalau dia angkanya ganjil, berarti dibulatkan ke atas, 12,5 menjadi 13, Kak. 13 ya. Berarti kita ingin mencari data ke 13. Nah, kalau datanya bentuknya seperti ini, gimana caranya kita tahu data ke 13 itu berapa? Data ke 13 dari urutan data seperti ini, bagaimana caranya? Kita pakai ini tabel tambahan, namanya frekuensi kumulatif. Ini Kak Riko belum ajarin, maunya waktu pertemuan di sekolah aja. Ini Kak Riko singkat ya. Frekuensi kumulatif itu simbolnya F garis miring sebenarnya. F miring dengan K. Aku kasih keterangan. FK itu artinya frekuensi kumulatif. Nah, kalau ada 60, nilai 60 itu ada 5 orang yang punya, berarti dari data ke 1 sampai data ke 5, itu kan ada angka 60. Misalkan kita urutkan nih, 60 itu banyaknya ada 5, berarti kan tulisannya gini, 60, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kan kayak gini dia, kalau kita jabarkan. Data ke 1 sampai data ke 5, itu semuanya ada angka 60. Ya gitu maksudnya di sini. 1 ini bukan kurang, tapi sampai ya. 1 sampai 5, ya, data ke 1 sampai data ke 5, itu semuanya 60. Nah, berarti untuk selanjutnya, setelah 1 angka sampai 5, 9. enggak, setelah data ke 5, berarti kan data ke 6. Oh, Ya, berarti data ke 6, 15. sebanyak 9 orang, itu berarti sampai data ke 19. data ke 6, sebanyak 9 orang, Data ke 14. 14 ya, karena 6-nya itu kita hitung juga.
Kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada 6. Dari 6 hitungannya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Ada 9 orang sampai data ke-14. Kalau kita mau lanjutkan, boleh. 14. Data ke-15 sampai Sampai data 16. ke-16. Ya, 16. ada 2. Lalu data ke-17 17. sampai 18. ada 4 orang 19. Sampai 20. sampai 20. 21 Terus data sampai 21 sampai ke 25. terakhir 25. 21 sampai 25. Ya. Ini maksudnya berarti ada 25 orang ya, sudah sesuai. Dan kita nggak perlu menjabarkan panjang-panjang sampai 25 angka, tapi kita pakai namanya frekuensi kumulatif ini. Nah, karena kita perlunya data ke-13, berarti angka 13 itu ada di antara yang mana? 9. 6 sampai 11. Ya, berarti nilai untuk nilai tengahnya itu adalah 70. 70. Ya. Itu caranya. Untuk belajar. Oke. Iya ngantuk. Ngantuk, belum mandi sih. Betul, Kak. Ya. Itu untuk median. Terus modusnya? Paling banyak angka berapa? Paling banyak angka 70 juga. Ya. Karena dia jumlahnya ada 9 ya. Tinggal lihat itu aja. 9 itu paling banyak, ya udah 9. Kalau range-nya? Range-nya 9 dikurang 4. Range itu nilai, bukan ininya. Oh gitu ya. Berarti 90 dari kurang 10 kurang ya, 2. 90 kurang 60. Range-nya ada 30. Nah, jadi emang cara mencari rata-rata dan median itu yang lumayan panjang caranya. Modus sama range itu tinggal kita lihat data aja udah dapat kok. Ya. Silakan catat dulu. Nah, ini Kak Riko akan bikinkan soal. Jadi soalnya itu masih data mentah istilahnya. Ya, nanti kalian bikin tabel, habis itu baru kalian cari rata-rata, median, dan modusnya ya. Ini sudah semua? Sudah, Kak. Sudah. Bentar Kak lagi dikit. Kalau kalian mau sambil makan, nggak apa-apa kok. Ya. Makan sambil ngopi. Udah Kak. Nah, Kariko lanjut dengan contoh soal ya. Belum tahu sih tadi. Usia berapa? Nah, rata-rata beratnya berapa sih? Berapa ya? Nggak tahu. Ada yang beratnya 70? Oh, Roland. Nggak tahu. 100 katanya Kak Rika. Mana ada? Siapa berapa yang 45?
Bentar-bentar, Kariko bikin gampang aja biar nggak kebanyakan. Ini mana meja. Biar kalian nggak banyak-banyak nulis di tabel. Oke. Kenapa Roland? Dia bilang dari sekian banyaknya siswa cuman 11 orang. 11 orang. Ya kan, Kariko juga nggak paksain karena ini lumayan. Kalau nggak punya wifi itu kasihan kalian nanti. Kuota langsung habis. Itu dah. Kata Sarah, aduh. Data majemuk tuh yang kayak contoh soal tadi ya. Kata Sarah, love you. Nah, kalian bisa pakai gini nggak? Apa namanya? Bisa pakai annotate nggak? Biar bisa kalian nulis-nulis di sini. Ngerti nggak caranya? Nggak ngerti. Ada yang bisa? Sabar. Nggak bisa, Kak. Jadi Nggak nggak. bisa. Ada nih. Nah, itu dah. Ini kan Kak. Aku yang Ya. cara. Nah, gitu dah. Coba kalian isi di sini ya. Itu ada hapus itu. Kalau udah kalian hapus dong. Kali. Gini. Siapa tuh? Kata Sarah. Sorry, Kak, kelihatan. Ini berat badan dalam satuan kilogram ya. Sini jumlah orang. Berat badan kita bisa langsung urutkan dari yang paling kecil itu berapa kilo? 45. Paling kecil 45, terus 50. 55. 55, 56. 74. habis 56. 70. 70. Ini ada 65 nih. 65. Air. Minum. Terus 70. Bego. 70. Nggak muat 70, Kak. 74. Udah ya. 74. Terakhir 74. Nah, coba kalian tulis di sini berapa jumlah muridnya. Hah? 45 tuh ada 1, Oh. 50 ada 2. 3, 4. 4 Kak.
45, 1, Ya tulis di situ. Pakai 2. ya, gambar-gambar yang tadi. Ntar rusak kalau kita yang nulis, Kak. Gede banget. Sabar. Nih, diam Rido, orang lagi belajar. Main di atas. Ah, Bisa tuh, Mak. Daripada gitu kecil kali. Nggak mau ditulis, kita nggak bisa nulis. Ih, ada 4, bukan 3. Angkat Rido, angkat. mana 1, 2. Yang terakhir mah yang di depan 70. Sama di paling depan. Kak, diam, Kak. Besar kali Kak, nggak bisa nggak buat kecil. Nggak boleh ketawa, Cok. Ini boleh kalian coret-coret kok, biar kalian ngitungnya gampang. Ya, ada 4. 50-nya berapa? 2. 52. 55, 2. Mana? Oh ya, 2. 3. Oh iya. 3. 55-nya 3. 1, 2, 3. Terus? 5, 6, 4. 5, 6, 4. Yakin 4? 6. 4, Mar. Mana coba lihat? 4, Kak. 65 ada 1. Nggak tahu. 70. 70 ada 3. 1 ya? 73, 74. 3. 3. Itu, Kak. Siapa tulis rap itu, Kak Riko? Ya. Ya kan komputer. Enggak aku di laptop pakai mouse. Itu sudah. Nah. Udah pas belum nih? Jumlahnya di sini, ini kan ada berapa data? Dengan kalian jumlahkan ini semua, apakah sudah sesuai totalnya? Kalau ini Kak. 6, 9. Di situ ada berapa data? Ada berapa orang di situ? Dua puluh. 20. Ini jumlah muridnya udah pas 20? Belum. Udah, jumlah muridnya kita hitung jumlah muridnya 20. Ya. Berarti udah sesuai, bagus. Hasilnya 20. Sekarang cari rata-ratanya. Nomor 1 sudah. Cari rata-ratanya. Bilang pulang kampung tak ada di sini. Ya. Pulang balik rata. Kapan rata balik? Kan disuruh cari dulu kan. Bukan kalian, beda kalian. Kalian ini nggak ngerti sedikit. Yuk cari rata-ratanya kayak cara yang tadi. Yang 45 kali 4. Gitu, Ya. Kak. Ya, yang kayak gitu. Karena datanya tabelnya majemuk. Kalian Nah Martini ketahuan nggak belajar. 55. Oh, ngerti salah. Bueno kalau ngerti. So ngerti. Ngerti lah kalian nih. Kira aku nggak ngerti.
Kayaknya ada yang gila. Gimana nih? Berarti dibagi 20 ya? Ya. Itu dikali. Ini dikali habis dibagi. Oh ya ya. Aduh. Pagi Kak Riko. Nah, mau izin Kak dipanggil sama Ibu Pantinya? Iya, iya. Ya sama Justin tadi kok. Bentar aja. Lo ada. Arya, ya. Yang benar. Iya, kita bantai nih dong Kita misalnya. bantai sudah dipanggil Oma nih mah. Bantai. Saudara ya? Sama dengan 180 tambah 100 tambah 195 tambah 204 tambah 65 tambah 200. Kalian nggak usah lihat-lihat. Itu. Kira pakai logika Oh, aja. ayo. Selesai. Kariko, Terdapatnya 1166 dibagi 20 955,1. Nggak tahu benar atau enggak? Nggak tahu yang lain gimana? 900? Nggak tahu. Nggak mungkin 900. Pokoknya angkanya dari 45 sampai 74 gitu aja. Nggak mungkin 900. Ada berat badan 900. Enggak, dibaginya Kak. Yo. Aku juga nemu kayak gitu Kariko. Iya, kenemu. Apa yang Kan 45 kali 4. Terus 50 kali 2. Lima 58,3. Oh, beda lagi tuh. Dapatnya 58,3 Kak. Ya kan? Ini loh kan ditambah nih semua baru dibagi 20 Ya, ini kan 180, ini kali. 100. Hasil kali itu kan ini hasilnya. Ditambah. Dibagi 20. Pertama kan hasilnya 1166. Dibagi 20. 10 ya, 1166, 1166 Dibagi 20 58,3. bagi 20, 58. 58. macet ya? Nggak ada lagi dipanggil loh, Oman terus itu tadi diem. Jip, campur kali. Randy, Randy Randy. Iya. Ah sakit nanti bodoh. Kalau Kak Riko ya ini tidak nyuruh kecil. Boleh kok kayak gitu Kak Riko? Kariko, kau tusuk. Apa sih?
Kariko. Hah? Boleh caranya pakai kayak gitu yang Kariko tulis tuh. Boleh, gimana aja boleh. Tapi ini kan kalian perlu ruang banyak jadinya. Berapa baris nih? Ya, ya, ya. Ke samping juga boleh. Ya, ya. Min atau rata-ratanya seperti itu. 85. Median. Banyaknya data dibagi 2 dulu. 20 dibagi 2 dapat 10. Ingat catatannya, kalau datanya genap, berarti dia pakai data setelahnya juga. Berarti data ke-10 dan data ke-11. Sekarang bikin di sini frekuensi kumulatifnya dulu. Berat badan 45, ini kan kalau sudah 45, diurutkan. 1 sampai 4. Ya, 50, 5 sampai 6. 55, 7 sampai 9. 10 sampai 14. 13. Oh, 13. Ya, itu kalau 1 gimana? Ya 14 aja. Oh, 15 sampai 16. Aduh, Kak Riko nggak bisa nulis. 15 sampai 17. Oh, 18 sampai 20. 20. Kok bisa gitu, Kak? Iya, kan 15, 16, 17. Maksudnya nggak bisa ketulis. Nggak bisa. Aku nggak bisa nulis ini. Tintanya habis katanya Roland. Pinter kamu ya. Berarti untuk mediannya berapa? Data ke-10 dan 11. Ada di angka berapa? 56. 56. Oke, good. Jadi untuk data majemuk, ya seperti itu caranya. Ya. Ini Kak Riko nggak bisa nulis lagi nih, kayaknya nganceng nih. Ngancung. Ya. Oke, Kak Riko akan coba carikan berapa 18 soal. sampai berapa tuh, Kak Riko? 18 sampai yang terakhir. Yang terakhir ya 18 sampai 20. Yang ini, Bu. Ya ada Maria. Nice. Kak Riko stop dulu.